Oke, kita luar sana masih mendengarkan 104.9 Mitra FM Purwokerto, All Your Hit. Selamat sore dan kali ini yang masuk temannya Anda Mitra Lovers. Kita ada di Beranda Islami seperti biasa hari Kamis ya, jam setengah 5 sore sampai dengan setengah 6 hanya di Mitra FM Purwokerto. Dan sudah hadir juga di hadapan saya ada Pak Fuad. Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, Emily, cerah ini. Alhamdulillah juga, kita kayaknya lama tidak berjumpa ya Pak Fuad. Lagi banyak order. Wah, lagi sibuk-sibuknya. Baik Mitra Lovers, kita berjumpa kembali dengan Pak Fuad dan juga saya akan temani Anda dengan tema yang berbeda Mitra Lovers. Dan kali ini temanya adalah self healing. Ini saya jadi keinget kan kalau bulan Mei ini kayaknya banyak banget liburnya nih Pak ya, kalau dilihat-lihat. Nah dari kemarin tuh ada tuh long weekend gitu kan, sempat nih ada beberapa yang mungkin posting story, reels dan sebagainya habis healing katanya. Wah pokoknya banyak banget ya postingan-postingan mereka pada liburan. Katanya ya iyalah ini self reward, self healing gitu kan. Bahasanya anak zaman sekarang gitu Mitra Lovers, dikit-dikit healing, stres dikit healing gitu kan. Tapi memang kalau dari bahasa gaul sendiri, healing itu lebih dikenal dengan proses penyembuhan diri yang bertujuan untuk mendapatkan ketenangan batin dan jiwa. Nah, kalau dari versinya Pak Fuad mau bahas self healing nih apa nih kira-kira ya? Silakan Pak Fuad. Bismillahirrahmanirrahim, teman sekalian, Emily. Ya memang saya terus terang kepikiran nih, ini bahasa ini kok jadi trending ini sejak kapan gitu ya? Ya. Kayaknya ya mungkin belum ada 10 tahun ya kayaknya. Belum Pak. Belum ada. Belum, baru akhir-akhir Iya. ini. Dan identik dengan jalan-jalan. Betul. Bahkan Mbak, saya tadi baca postingan dari teman di WA itu ada apa namanya banner di ini tepatnya dia orang Cirebon nih. Oke. Banner itu kayak ada promosi gitu ya, nggak apa-apa lah kita baca di sini. Ya Pak. Jadi ini menarik ini, banner yang ditulis di kota Cirebon ini, bahasanya tuh healing itu di bannernya itu. Nah saya baca nih contoh. Ya nanti kita bisa alihkan di Banyumas ini. Ini menarik ini. Ini banner ini sebenarnya promosi wisata sebenarnya. Oke. Tulisannya healing di Kuningan, ngopi di Majalengka, shopping di Cirebon, snorkeling di Indramayu. Oke. Itu banner itu. Gede ya? Gede, papan nama apa istilahnya? Papan iklan. Gitu. Jadi ya di situ ada ngopi, ada shopping, ada snorkeling. Ini kan menggambarkan bahwa aktivitas-aktivitas jalan-jalan, makan-makan, wisata gitu ya, itu menjadi bahasanya sekarang bukan jalan-jalan tapi healing ya. Nah ini sebenarnya sebuah fenomena orang modern sekarang, ketika tadi betul dikatakan Emily, generasi sekarang kalau dapat ya mungkin kerja terus, nggak pernah libur, itu kayaknya merindukan banget yang namanya libur. Makanya beberapa, ya berarti bulan Mei ya, Mei sama April kemarin kalau nggak salah itu ada beberapa long weekend. Termasuk besok lagi ada lagi. Ya, ada lagi Pak. Ini udah ada yang siap-siap tiket nih kayaknya. Nah itu menurut saya menarik untuk kita bincangkan. Nah tentu saja kita harus seimbang ya. Jadi sebenarnya self healing ini atau penyembuhan diri ini sebenarnya bukan semata-mata jalan-jalan gitu ya. Karena kalau kita di jalan juga kemudian mikir ke rumah. Ya kan? Kalau sudah di jalannya lama kan kembali ke rumah. Iya betul. Rumah itu bisa jadi self healing apa enggak itu? Harusnya bisa ya. Harusnya bisa. Artinya kadang-kadang kita itu kan ketika melakukan aktivitas tertentu, kemudian kita bosen ya, kayak mengalami kejenuhan, akhirnya kembali ke kondisi awal kita. Tapi kalau di rumah terus juga pengen jalan, itulah manusia. Nah kira-kira seperti itu. Nah intinya adalah sesungguhnya self healing itu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi bukan hanya maknanya jalan-jalan saja, karena jalan-jalan juga makan biaya. Betul. Kita harus juga menyadari bahwa ada penyembuhan diri yang ada di ya rutinitas kehidupan kita, di mana kita juga melakukan itu. Kadang kita nggak sadar, healing itu mesti jalan-jalan. Iya.
Padahal tiap hari kita ibadah, kita sholat, kita apalagi Mbak, kita tidur, istirahat, ngobrol di rumah, itu juga self-healing juga sebenarnya. Tentu saja self-healing ini memang dimensinya luas ya, bisa. Nah, kita mulai dari kata self. Self itu artinya diri. Nah, diri kita ini apa sih? Tentu ada fisik, ada perasaan, ya, Betul. ada pikiran, ada jiwa atau yang lebih dalam lagi ada hati. Nah, ini juga perlu disembuhkan kalau dia mengalami apa. Mungkin kalau pikirannya mengalami kelelahan, perasaan itu misalnya sedih, ya pokoknya luka atau apapun namanya. Fisik termasuk itu juga perlu di-healing ya, perlu disembuhkan diri kita. Bahkan dalam dunia kedokteran sudah muncul istilah sesungguhnya selain obat, selain dokter, selain apapun itu, pasien itu memang diarahkan untuk menyembuhkan dirinya dengan motivasi yang kuat ya. Meskipun yang namanya takdir, kalau sudah dapat penyakit tentu saja ya kita nggak bisa lepas dari yang namanya akibat dari itu semua. Tetapi kalau kita mengamati proses pengobatan entah dimanapun di rumah sakit, yang paling besar perannya itu adalah self, diri kita. Ketika kita mampu misalnya menjalani pengobatan dengan rutin, kita optimis, kita tetap punya harapan untuk sembuh dan seterusnya, insya Allah itu juga mempengaruhi. Karena kalau tidak ada motivasi sembuh, tidak ada motivasi pingin menjalani itu semua, tidak mau mengalami rasa sakit, ya tentu saja itu pengobatannya tidak bisa efektif. Nah, itu contoh. Jadi kita sebenarnya juga mengalami itu dalam dunia kesehatan ketika kita misalnya mengalami sakit. Tetapi memang seiring dengan teknologi dan perkembangan kemajuan, diri kita yang ada fisik, ada perasaan, ada pikiran, ada hati, itu membutuhkan berbagai bahasa kita mungkin perlakuan, terapi. Yang itu sebenarnya kebutuhan kita semua. Mungkin selain jalan-jalan Mbak Emily, kita bisa misalnya kalau di tren sekarang itu ada karaoke, ya kan? Ya. Ada karaoke, ada apalagi yoga, apalagi Emily misalnya Meditasi, Pak. meditasi ya, ya. Tapi jangan lupa kita sebagai Muslim itu juga sebenarnya secara sadar atau tidak kita itu melakukan self healing dengan misalnya sholat 5 waktu. Sholat itu healing Mbak sebenarnya. Meskipun ya kita nggak boleh niat sholat itu niat kesehatan saja, tidak. Tapi bukan berarti nggak boleh kayak semacam merasakan bahwa dengan sholat itu kayak kita menyembuhkan diri kita yang mungkin capek, ya kan? Misalnya ketika bekerja, kita menjeda, kan? Misalnya kalau kita kerjanya di kantor, misalnya begitu jam 12, hentikan itu semua, ya kan? Kita sholat, kemudian makan siang, ya kan? Kita mengistirahatkan diri kita. Nah, kita sholat, itu kita sedang menjeda kehidupan. Nah, itu juga punya efek healing terhadap diri. Begitu juga hal-hal lain di luar sholat. Ya, misalnya kalau dalam diri kita ini misalnya ya dengan zikir ya habis sholat misalnya atau di luar sholat, itu juga punya aspek healing. Karena dalam zikir itu kita kayak mengingat Allah ya, mendekatkan diri kepada Allah untuk kemudian menghadirkan harapan, doa kepada Allah untuk meringankan apa yang sedang kita hadapi. Apapun persoalan hidup kita, kita bisa adukan kepada Allah lewat zikir kita, lewat sholat kita, baik secara sendiri atau solo bahasa Inggrisnya, maupun secara kelompok. Dalam istilah psikologi, psikoterapi, konseling itu ada istilah solo terapi, ada grup terapi. Okay. Jadi terapi secara mandiri dan terapi secara kelompok. Nah, dalam kehidupan keberagaman kita, ketika kita sholat atau ibadah sendiri, ya misalnya baca Quran sendiri, zikir sendiri, sholat sendiri, apapun itu, baik sholat 5 waktu, sholat duha, sholat tahajud, sholat sunnah misalnya, itu kalau kita sadari sebenarnya, itu mengandung aspek healing kalau bahasa kita pakai bahasa yang sekarang, atau kalau bahasa yang lain mengandung aspek terapi, Mbak. Okay. Coba perhatikan. Ketika kita sholat, kita akan mulai dengan wudhu. Yeah. Ketika kita misalnya di keran itu wudhu, kumur-kumur, kemudian
membasuh hidung kita, kemudian wajah kita, apalagi dengan kesadaran bahwa kita sedang mencuci pandangan kita yang mungkin sempat diwarnai dosa misalnya begitu ya, atau mulut kita yang habis riba, kemudian kita kumur-kumur itu, coba Anda bayangkan, kita bayangkan dosa kita dari mulut itu kemudian ambrol. Nah, kemudian wajah ya, kemudian tangan kita ini juga kan bisa jadi punya saham terhadap dosa misalnya, maka tangan itu kemudian kita cuci, kita basuh bahasanya, itu juga ambrol. Kemudian juga ketika kepala itu Mbak Emily, ketika kita wudhu itu kan dikasih air begini, itu sebenarnya ada aspek terapi namanya. Terapi tapi dengan air. Nah, ketika kita wudhu, itu terapi Mbak, healing juga. Maka jangan sepelekan wudhu itu. Jadi wudhu itu harus dinikmati juga. Jadi kita ini kadang-kadang karena saking apalnya wudhu nggak dinikmati, sholat nggak dinikmati, tergesa-gesa, akhirnya nggak ngefek. Inilah yang kemudian kadang-kadang menjadi keprihatinan buat kita. Kenapa kok kemudian kalau healing itu selalu jalan-jalan? Padahal kalau kita sadari, kembali lagi ini persoalan pemaknaan terhadap aktivitas kehidupan kita, supaya jangan selalu healing itu mesti jalan-jalan. Kadang jalan-jalan terlalu sering juga sumpek loh ya. Capek sih lebih capek kan, kembali kan. Nah terus ngapain kita? Nah salah satunya ya ketika ibadah itu juga healing sebenarnya, self healing itu. Atau secara kelompok Mbak, misalnya kita hadir di masjid bareng-bareng, di situ ada zikir bareng-bareng, ada salaman, silaturahim, hadir di pengajian, ya kan? Walaupun sekedar berapa menit, di situ ada ngobrol, hadir di misalnya kalau yang kebiasaan misalnya di masyarakat Islam di kita misalnya ada yang hadir menghadiri undangan, ada yasinan, ada tahlilan, ada solawatan bareng-bareng gitu. Itu juga terapi sebenarnya, tapi itu namanya terapi bersama. Bahkan kemarin waktu lebaran ya, kalau sekarang ini sudah masuk Dzulqa'dah, kalau sebelumnya kan Syawal ya, kita juga habis terapi bareng-bareng, yaitu mudik. Nah mudik itu terapi sosial, budaya, tapi juga yang dikaitkan dengan agama, yaitu Idul Fitri. Idul Fitri itu kan perayaan agama, tapi kemudian diwarnai dengan maaf-memaafkan. Nah, ketika kita mampu memaafkan, itu juga self-healing, Mbak. Ya, betul. Jadi kalau kita memelihara dendam, memelihara rasa kecewa, memelihara sakit hati, itu justru akan merusak diri kita. Nah, kalau kita ingin sembuh diri kita yang sakit hati itu, lepaskan dengan cara memaafkan. Maka kemudian di Idul Fitri kemarin kita saling memaafkan. Nah, itu contoh seperti itu. Jadi sebenarnya maknanya sangat luas ya. Termasuk beberapa hal yang ada dalam mungkin kebiasaan kita, ya campuran antara budaya tapi juga sekaligus ada nuansa agama. Misalnya gini Mbak Emily, kita harus tahu kan kalau di dalam kehidupan kita ini kan juga sering dengerin mungkin tausiah, dengerin lagu barangkali ya, meskipun kita suaranya jelek tapi tidak pede untuk karaoke. Tidak pede karaoke ya, ngerengeng sendiri sebelum tidur misalnya kita dengerin MP3 Quran, itu juga terapi. Dengerin sholawat, apalagi kalau kita hafal sholawatnya, wah luar biasa itu. Itu kalau kita rasakan, itu juga terapi. Jadi jangan sepelekan. Terapi-terapi murah yang ada di dalam diri kita. Bahkan di kamar kita sebelum kita tidur, kita merebahkan diri, dengerin tadi, entah itu MP3 Quran, MP3 sholawat, tausiah, apapun itu menjadi terapi buat diri kita. Supaya lebih semangat lagi dalam menjalani kehidupan. Kayak rileks. Tuh, nanti kita lanjutkan Mbak. Jadi sholat tadi kan baru dibahas wudhunya saja, belum yang lain. Nah, belum gerakan sholatnya ya. Iya, begitu Mbak, pengantar dari saya. Baik Fitra Lovers, jadi tema kita hari ini ya cukup menarik, yaitu self healing. Silakan untuk Anda yang mau bertanya secara langsung, bisa lewat SMS ataupun WhatsApp di 081326151049 atau via online-nya di 621621. Jangan kemana-mana Fitra Lovers, karena kita akan kembali sesaat lagi.
Baik Mitra Lovers, Anda masih mendengarkan Beranda Islami tentunya di 104.9 Mitra FM Purwokerto, All Day All Hits. Baru saja saya lintaskan Mitra Lovers salah satu tembang dari Sami Yusuf ya dengan Healing. Ini liriknya sempat membuat saya agak gimana gitu ya Pak? Udah lama tuh lagu itu sebenarnya. Iya, saya juga baru tahu malahan tadi pas lagi ngeliat di YouTube-nya ternyata wah 13 tahun yang lalu ternyata. 13 tahun yang lalu udah ada Healing loh Mitra Lovers ya. Kita kayaknya baru booming baru-baru ini Cuma gitu. bukan jalan-jalan. Iya, itu dia bener. Ini healing yang sesungguhnya ya. Iya. Mari kita lihat sedikit, Mbak. Oke. Jadi kalau dari liriknya tadi saya tangkap lagunya Sami Yusuf itu, healing itu bisa misalnya dengan senyum. Iya. Ketika kita tersenyum kepada orang, itu bisa menyembuhkan orang lain. Nah, berbuat sesuatu kebaikan, bergandengan tangan dengan orang lain, ya. Jadi menautkan hati dengan orang lain itu juga bisa menyembuhkan. Jadi kata lirik lagu ini, sembuhkanlah orang lain, kamu akan disembuhkan. Heal to be healed. Nah itu kan luar biasa itu menurut saya. Memang awalnya saya terinspirasi dari lagu ini, Mbak. Oke. Ya intinya dia dengan agama yang kita praktekkan, perbuatan baik walaupun sederhana, sekedar membantu orang, senyum, ya kan, di luar yang tadi kita jelaskan bahwa dalam agama kita itu sebenarnya ketika kita sholat, ketika kita wudhu, ketika kita puasa, ketika haji, bahkan ini kan teman saudara kita lagi pada haji, itu healing semua itu Mbak sebenarnya. Haji jalan-jalan betulan malah jadi tidak salah kalau kemudian jalan-jalan itu juga dimaknai healing ya, karena kita itu kan kayak mengembalikan kondisi pikiran kita, semangat kita yang tadinya mungkin rasa lelah, stres macam-macam, dengan jalan itu kayak jadi kembali lagi, ibarat baterai itu ya dicas kembali. Tentu maknanya seperti itu, bukan sekedar ada sakit kemudian disembuhkan. Karena kan secara pikiran kadang-kadang kita juga ada gangguan. Jadi seperti itu Mbak. Jadi memang ini menarik ya, bahwa sesungguhnya agama itu juga bisa dikatakan sebagai cara untuk kita healing, tapi healingnya yang lebih komprehensif ya. Bukan sekedar fisiknya, tapi juga ada nuansa fisiknya, ada pikirannya, ada perasaannya. Nah, kembali ke yang tadi saya sampaikan, kita lihat sholat misalnya. Mitra sekalian misalnya bisa baca buku judulnya Psikologi Sholat. Sandot Haryanto itu dari dosen psikologi UGM. Udah lama buku itu. Di dalam sholat itu, kalau kita gali nih dari perspektif psikologi atau terapi, maka dalam sholat itu sesungguhnya mengandung aspek-aspek yang bisa kita pakai untuk penyembuhan diri. Misalnya dari segi tadi ya, wudhu. Wudhu itu luar biasa Mbak. Sebenarnya kalau kita kaji, air yang kita siramkan ke bagian-bagian tubuh ketika kita wudhu mau sholat, bayangkan minimal kan 5 kali itu. Mau subuh bayangkan, bayangkan itu. Kita ini punya agama bangun pagi, sebelum yang lain-lain kita harus berwudu, ya kan? Biasanya kan kita sholat dulu kan, tidak mandi dulu. Itu mandi itu nanti biasanya. Bayangkan tuh pagi-pagi habis tidur kita membasuh, mengalirkan air ke wajah kita, tangan kita. Itu ilmu apapun Mbak akan mengatakan bahwa itu manfaatnya luar biasa. Kemudian jalan ke masjid, menghirup udara pagi, itu juga healing juga itu sebenarnya. Cuma kadang kita nggak sadar karena saking rutinnya kita seperti robot. Robot itu melakukan sesuatu tanpa tahu maknanya. Nah ini yang menurut saya harus kita coba bahasa kita ya, kita resapi kembali aktivitas-aktivitas diri kita, dari mulai tadi yang sholat ya tadi, dan mungkin silaturahim, pengajian macam-macam. Nah, kembali ke sholat tadi, dari segi tadi ya aspek terapinya, wudhunya, kemudian macam-macamnya tadi, bisa juga misalnya dari segi bacaannya Pak. Di dalam bacaan sholat itu kalau kita renungkan, cuma rata-rata kita ini kadang-kadang nggak ngerti artinya, jadi akhirnya memang bacaannya tidak kita rasakan.
Misalnya ketika kita mulai takbir nih, kita kan lupakan yang lain. Meskipun ketika sholat kemudian kita juga ingat. Kita jadi inget-inget pekerjaan lah macam-macam. Tapi ya itu nggak masalah. Yang penting dari awalnya itu kita sudah mengorientasikan diri kita menghadap Allah, kemudian kita mengatakan Allahu Akbar. Kan ada nuansa apa ya, kalau dalam yoga itu kan meditasi juga kan. Kita lupakan yang lain, kita menghadap Allah, Allah Maha Besar. Itu kan seolah-olah mengatakan bahwa ya Allah, seberapapun besar tantangan kita, seberapapun besar masalah kita, masalah kami, masalahku, seberapapun berat problem hidupku, tapi Engkau Maha Besar. Allahu Akbar. Allah lah yang Maha Besar. Jadi yang lain itu kecil, masalah itu kecil, apalagi pekerjaan itu kecil. Nah, kalau Allah Maha Besar, insya Allah akan menolong kita. Kira-kira seperti itu kita hadapkan. Misalnya ketika kita membaca doa, Mbak, misalnya kita mulai baca iftitah misalnya. Kalau yang pakai versi misalnya Allahu Akbar kabiro, ya kan, Allah Maha Besar dengan sebesar-besarnya, walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian ada kata-kata inni wajjahtu wajhiya, sesungguhnya aku menghadapkan wajahku lilladzi, kepada zat fadaras samawati, yang telah menciptakan langit. Coba bayangkan. Wal ardo hanifan, ya kan, musliman, dengan kepasrahan. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah orang-orang yang musyrik. Terus kemudian ada kata-kata begini, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mamati, matiku, ya, wa mahyaya, hidupku, matiku hanya untuk Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Itu baru satu bacaan loh, Mbak. Iya ya. Belum Fatihahnya, belum surat yang kita baca, belum doa-doa misalnya Rabbil firli, ya Allah ampuni aku, doa duduk di antara dua sujud. Warhamni, kasihilah aku. Wajiburni, tambahilah aku, cukupkanlah aku. Wajiburni warfani warzukni wahdini, rizki warzukni, berilah rizki kepadaku. Wahdini, tunjukilah aku. Itu kan kayak curhat sebenarnya. Iya juga ya. Luar biasa itu sebenarnya kalau kita sadari. Cuma selama ini kita nggak sampai sejauh itu. Betul. Sehingga beragama itu kayak kurang efek. Jadi mitra sekalian, tentu banyak kalau mau dikaji ya. Belum gerakannya, Mbak. Betul. Meskipun kemarin sempat disindir sama pendeta. Yang mana ya? Yang itu loh, yang pendeta itu dia ceramah di Mumatnya ya, kalau nggak salah namanya pendeta siapa itu. Bagi saya sih nggak terlalu masalah itu. Intinya dia itu menghibur umatnya membandingkan dengan umat Islam gitu loh. Kan kalau di Kristen itu ada istilah 1/10. Iya. Yang kalau bahasa kita intinya zakat lah. Sedekah ya. Sedekah lah. Dan itu ke gereja kan 1/10. Nah, intinya dia memotivasi, enak kita nih, nggak perlu sholat tiap hari 5 kali gitu loh. Oke. Karena kita ngasihnya 1/10, ya kan? 10% maksudnya. Nah sementara dia membandingkan mereka yang, maksudnya yang muslim 5 kali harus melipat anggota badan, cuma 2,5% zakatnya. Itu kan sempat viral tuh, trending itu. Saya tidak akan mempersoalkan ini penodaan apa enggak, tapi bagi saya itu sesama kita kadang yang muslim juga suka agak nyindir-nyindir, merosting ajaran mereka, ya nggak apa-apa lah, itu impas lah menurut saya, itu motivasi buat kita. Tapi kalau kita pikir, justru dengan sholat melipat punggung kita ketika ruku, kemudian ketika sujud kita melipat lutut kita, ya kan? Iya. Itu luar biasa terapinya sebenarnya. Itu gerakan sholat, Mbak. Itu ada nuansa terapinya. Gerakan-gerakannya. Bahasa kita mungkin olahraga. Betul. Ya, tapi kita nggak boleh sholat niat olahraga. Tapi ada nuansa olahraga itu, merilekkan anggota badan kita. Luar biasa itu, Mbak. Ada
tokoh namanya Malcolm X dari Amerika, tapi dia berkulit hitam ya, Afro-Amerika. Dia masuk Islam waktu itu. Ketika dia mulai sholat, itu dia mikir, kok susahnya luar biasa ya, karena dia baru mulai. Padahal gerakan-gerakan ruku, sujud, itu kan kayak melenturkan persendian kita. Kan sesuai dengan fitrah badan kita kalau gitu. Coba kalau nggak digerakin. Kaku Kan? Nah ketika sholat, itu gerakan itu luar biasa sebenarnya. Itu punya efek terapi. Ada lagi sugesti kalau dalam bahasa terapi itu. Jadi kita menterapi dengan cara mensugesti diri. Yang tadi bacaan itu. Ketika kita mengatakan Robbi firli warhamni, ya Allah ampuni aku, macam-macam, itu sebenarnya autosugesti, mensugesti diri. Itu contoh. Ya tadi ya, dari segi wudunya, dari segi gerakannya, dari segi bacaannya, dari segi apa lagi tadi, ya konsentrasinya, ya kan, konsentrasi itu kan, relaksasinya, macam-macam itu kalau yang olahraga itu. Jadi komplit sebenarnya. Agama ini paket komplit untuk self healing, Pak. Cuma kita kadang kurang mengkaji. Kalau mengkaji sholat ya isinya niat sholat, ya kan, rukunnya, syaratnya, yang membatalkan. Coba kita sekali-kali baca hikmah sholat. Apa manfaat sholat buat kesehatan, misalnya. Pikiran, luar biasa. Ketika kita mau sholat kok udah tak wudu dulu itu loh, Mbak. Itu kan kayak menyejukkan diri kita dengan kena air itu loh, Pak. Akhirnya ketika kita sholat itu kayak semangat gitu. Healing itu tidak kalah dengan jalan-jalan ke pantai. Jadi misalnya sekalian, dari apa yang saya sampaikan itu sebenarnya ingin refresh, Mbak. Jadi jangan sampai kita yang tiap hari beribadah itu tidak menyadari bahwa agama kita ini juga mengandung unsur healing, baik secara diri, self healing, maupun atau solo, maupun grup. Grup itu artinya bareng-bareng. Ya, di situ ada silaturahim, ada salaman, ada pengajian, ngopi bareng sekarang. Jadi jangan kemudian ngopi hanya pas kita jalan ke tempat wisata. Wong sekarang ngaji di Purwokerto kan banyak di kota-kota ya. Ngaji sambil ngopi. Iya kan? Ngopi itu terapi ya, menghirup aroma kopi. Tapi juga ngajinya dapet. Nah, itu sudah menjadi tren di masyarakat kita. Jadi Anda hadir ke pengajian, meskipun sempat disindir oleh Bu Megawati, insya Allah itu mengandung unsur terapi, ya kan? Bertegur sapa dengan teman, gitu ya. Ya meskipun kita ngobrol di grup juga bisa jadi terapi. Ada yang humor, ada terapi humor, terapi senyum, terapi ngobrol bahkan. Coba orang nggak ngobrol, nggak ada teman. Hampa. Makanya, tapi ya jangan kebablasan ngobrolnya. Kadang diri kita itu perlu waktu sendiri, atau bahasa kita me time, ya kan? Me time, ya kan? Me time itu artinya waktu untuk diri. Ada saatnya kita harus tidur, itu juga terapi kan sebenarnya. Begitu Mbak, kira-kira nanti kita lanjutkan kembali. Baik, Mitra Lovers, ngomongin soal healing, hubungannya dengan sholat juga. Ini tadi saya juga sempat mikir nih Pak Fuad, pas lagi dengerin lirik-lirik atau bait-bait pertama dari lagunya Sami Yusuf ya. It's so hard to explain what I'm feeling, but I guess it's okay. Jadi kayak kadang tuh kalau kayak menurut saya tuh kayak yang sekarang saya mikir kalau sholat yang paling nikmat ataupun paling hikmat itu pas lagi ada masalah sih Pak. Ya nggak apa-apa. Maksudnya ketika mungkin kita lagi posisi lagi ada masalah, Mitra Lovers, kemudian kita nggak bisa cerita gitu kan. Kadang tuh ada momen-momen dimana kita nggak bisa cerita ke orang lain gitu kan, karena orang lain nggak ngerti. Tapi dengan kita akhirnya kembali ke Tuhan, maksudnya kayak kita sholat, kita nggak perlu jelasin panjang lebar. Allah tuh tahu apa yang sedang kamu rasakan gitu. Balik lagi Mitra Lovers. Jadi ya bener apa yang dikatakan Pak Fuad tadi, mungkin self healing paling mudah dibandingkan mungkin Anda menghambur-hamburkan uang, atau bahkan mungkin kalau aduh mau self healing tapi nggak punya uang. Hey, sholatnya aja dulu dibenerin gitu. Mungkin nanti Anda akan mendapatkan ketenangan tersendiri yang beda dengan jalan-jalan entah itu ke pantai dan lain sebagainya ya. Baik Mitra Lovers, nanti kita akan lanjutkan kembali. Silakan untuk Anda yang mau bergabung di 0813 2615 1049
atau via online-nya di 621 621. Baik Mitra Lovers, kita masih ada di segmen Beranda Islami sampai nanti jam 5:30 sore ya. Saya ingatkan kembali untuk Anda yang mau bergabung, silakan masih ada waktu sampai 5:30 di 081326151049 atau via online-nya di 621621. Tema kita hari ini adalah self healing Mitra Lovers, seperti yang sudah Pak Fuad sampaikan tadi ya. Saya tuh baru-baru buka artikel nih Pak. Ternyata benar apa yang mungkin disampaikan oleh Pak Fuad ya Mitra Lovers. Mungkin dari gerakan sholat, kemudian sholat itu sendiri. Ini saya baru baca soal psikoterapi Islam Mitra Lovers gitu ya. Jadi ada terapi wudhu, ada terapi sholat juga tadi yang sudah disampaikan Pak Fuad. Karena memang saat sholat terdapat cinta yang agung sehingga mampu meningkatkan hormon dopamin dan serotonin pada diri seseorang gitu. Ada juga terapi membaca Al-Quran ya Pak Fuad ya. Gitu kurang lebihnya. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi dari Pak Fuad, silahkan. Baik, jadi sesungguhnya agama kita ini mengandung banyak hal yang kadang-kadang kita belum mengkajinya. Barangkali ini yang tadi disampaikan Emily, coba bacaan kita harus diperluas sehingga kemudian jadi ketika kita lihat ajaran agama bukan semata-mata hanya aturan-aturan terkait dengan syarat rukun, sunnah, macam-macam bacaan. Jadi jangan sibuk hanya di situ saja, kita harus mengkaji hikmah. Nah, tinjauan-tinjauan yang tadi dibacakan oleh Emily terkait dengan terapi wudhu, terapi baca Quran itu sebenarnya tinjauan yang lebih komprehensif, bahwa agama itu bisa didekati secara psikologis, secara kesehatan. Yang hormon-hormon tadi ditinjau dari kesehatan, ada hormon bahagia macam-macam. Tentu bukan berarti kemudian kita hanya mencukupkan diri dengan sholat. Ya tentu kita boleh-boleh saja, dan menurut saya dianjurkan juga kita tetap dengerin musik, kemudian olahraga. Tetapi jangan lupa dalam sholat itu juga ada nuansa olahraga, meskipun kita nggak boleh niat olahraga, tapi gerakannya luar biasa. Itu artinya bahwa sholat itu adalah kurikulum, cara atau bahasa kita terapi yang itu langsung dari Allah, dan itu bermanfaat sesungguhnya. Kita yakin bahwa kenapa sholat itu menjadi sebuah kunci ya, kalau dalam bahasa Arabnya namanya miftahul jannah, sholat termasuk ya, kemudian menjadi tiang agama, miftahul jannah dari yang la ilaha illallah, tapi itu termasuk bisa kita sampaikan karena itu sholat itu kan amalan yang pertama dihisab ya kan, menjadi rukun Islam yang pokok setelah syahadat, kemudian sebelum puasa, sebelum zakat, itu adalah sholat. Kemudian juga disebut dengan tiang agama. Bahkan sholat itu dikatakan sebagai pembeda antara orang muslim dan non-muslim. Nah, ini menjadi pembelajaran buat kita. Kadang-kadang memang apa yang sudah kita yakini, karena kita ini bukan mu'alaf yang Islamnya baru beberapa tahun yang lalu, kita sudah sejak kecil sudah mengenal Islam, tapi kadang-kadang kelemahannya apa? Bagi kita yang muslim sejak lahir, nggak menyadari keunggulan agama kita, keunggulan ibadah yang sudah kita lakukan. Nah, itulah yang menurut saya menjadi PR kita. Ibadah itu akan menjadi healing kalau kita menyadari manfaatnya, menyadari pentingnya. Tentu saja bukan kemudian kita nggak perlu berobat, nggak perlu olahraga, bukan ya. Tetapi paling tidak kita yakin lah, dan kemudian bisa meningkatkan secara maksimal kualitas ibadah kita. Tentu bukan sekedar kuantitas. Kuantitas ya, misalnya kita tidak cukup hanya sholat 5 waktu, tapi juga ada sholat sunnah dan sebagainya. Tapi kadang-kadang memang ya jangankan yang baru awam ya, yang baru mengenal agama, yang sudah lama, bahkan mungkin para ustadz sekalipun ya itu butuh, termasuk saya Mbak, saya itu butuh untuk tetap meningkatkan diri, kualitas ibadahnya. Ya minimal kalau saya perenungannya, itu yang memang kita share seperti itu Mbak. Insya Allah dengan perenungan begini, Mitra sekalian akan tambah motivasi. Oh ternyata agama kayak gitu ya,
tidak sesempit yang kita bayangkan selama ini ketika kita hanya sholat tanpa makna misalnya seperti itu. Meskipun untuk bisa sholat yang efek, sholat yang bermakna, sholat yang menyembuhkan diri memang butuh proses. Yang penting kita jangan kapok sholat, jangan kapok untuk menjalankan agama. Tapi saya sendiri ya, budaya-budaya di seputar agama itu juga punya terapi, Mbak. Misalnya sholawat, sebagaimana yang sering kita setel itu di tagline-nya Mitra FM itu, iklan beranda Islami itu sesungguhnya sholawat itu punya nuansa luar biasa sebenarnya. Zikir lah bahasa kita ya. Tentu tadi yang disampaikan Emily dari Quran otomatis. Karena Quran itu bukan sekedar bacaan, dia itu juga syifa'ul lima fis sudur kata Quran. Quran itu adalah obat bagi apa-apa yang ada di dalam dada. Dada itu artinya simbolis bahwa kita punya perasaan, punya pikiran, punya masalah yang menghimpit dada kita. Maka sembuhkan dengan Quran. Quran di sini bukan sekedar bacaannya, tapi juga maknanya, petunjuknya, pelajarannya. Nah, kira-kira begitu. Jadi agama itu sesungguhnya bisa dijadikan sebagai terapi. Ya, tentu bukan semata-mata seperti jalan-jalan, bukan. Itu adalah sebuah terapi yang komprehensif. Yo pikirannya, yo perasaannya, yo gerakannya, yo fisiknya maksudnya. Ya, itu sangat-sangat komplit. Paket komplit lah. Jadi kalau kita pesen makanan, pesen menu itu kan, nah, kalau yang paket hemat itu kan nasi, ayam misalnya. Kalau yang komplit tuh, yo ada nasinya, ada lauknya, ada sayurnya, ada minumnya, ada macam-macam gitu. Nah, agama itu seperti menu sebenarnya, Mbak. Tapi bukan untuk dimakan secara fisik, tapi itu untuk dilakukan. Oke. Jadi jangan sampai kita kemudian meragukan ajaran yang memang ini langsung datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, supaya kita nggak ragu, tentu saja kita harus meyakininya. Tapi keyakinan itu harus ditingkatkan dengan keilmuan. Maka dengan kita ilmu, kemarin temanya kan literasi agama ya. Pekan kemarin itu literasi agama dengan Sandi. Nah, dengan kita meningkatkan literasi agama kita, insya Allah agama itu menjadi lebih berfungsi, lebih fungsional, lebih ngefek terhadap diri kita. Jadi beragama itu semakin semakin meningkat tingkat pengamalannya, tingkat pemaknaannya, tingkat macam-macamnya, efeknya dan seterusnya. Itulah yang menurut saya menjadi PR kita bersama. Ya tentu saja kita bukan berarti meninggalkan perlunya makan-makan, jalan-jalan, enggak. Ya tetap kita bolehlah seperti itu. Tapi jangan kemudian hanya karena kita melihat status teman yang tiap long weekend itu tahu-tahu di mana, tahu-tahu di mana. Jangan kemudian kita menjadikan itu sebagai sebuah orientasi yang kadang-kadang mungkin belum saatnya mampu untuk ke sana. Jadi kita nggak usah ngiri lah kalau ada temen tahu-tahu statusnya lagi foto di objek wisata mana ya. Bentar lagi nih hari Kamis besok kan? Iya betul. Kamis Jumat Sabtu ya. Betul. Nah kira-kira seperti itu. Jadi mitra sekalian jangan lupa bahwa dalam diri kita, agama kita ini juga mengandung healing yang luar biasa sebagaimana lagunya Sami Yusuf tadi. Ya bahkan misalnya tradisi-tradisi keagamaan yang barangkali ya itu bisa diperdebatkan ya boleh atau tidak, tapi tergantung masing-masing monggo lah. Ketika kita misalnya hadir bersama di pengajian ya di situ ada tausiahnya, ada baca Quran bareng, ada zikir bareng, ya kan? Biasanya Ahad pagi itu biasanya tuh. Sebelum jalan-jalan. Jadi jangan karena kita koyonya maniak olahraga. Ada juga orang olahragawan mati juga ada. Terlalu capek. Nah itu kan olahraga yang menjadi bikin stres kan. Ya kita olahraga tetap perlu ya sesuai dengan kapasitas masing-masing. Ada yang mungkin masih olahraganya cukup kategori berat, ada yang ya jalan-jalan sekedar meregangkan kaki. Tapi jangan lupa agama itu juga mengandung unsur healing yang luar biasa. Bahkan lebih lengkap, terapi jiwa, terapi fisik, terapi perasaan, terapi pikiran, terapi sosial bahkan Mbak.
ketika kita hadir silaturahim dalam sebuah acara keberagamaan, sholat jamaah macam-macam. Pokoknya barangkali satu kata yang menurut saya tadi sudah kita berkali-kali sampaikan, bahwa agama itu juga mengandung unsur terapi yang luar biasa, yang komprehensif. Jangan tinggalkan itu, jangan lupakan itu. Kita juga harus meningkatkan healing kita dengan menggunakan agama. Tentu niatnya bukan healing semata. Pertama tentu itu adalah mendekatkan diri kita kepada Allah sebagai bentuk keimanan kita, bentuk syukur kita. Yang paling penting itu, Mbak, syukur atas apa yang sudah diberikan Allah kepada kita. Kita sholat, kita ibadah. Tapi untuk sekedar memotivasi teman-teman yang masih meragukan fungsi ibadah, ya penjelasan tentang healing dengan agama itu nggak masalah. Agama sebagai terapi, agama sebagai terapi sosial, agama sebagai macam-macam lah. Saya pikir itu akan memperkuat keimanan kita sehingga kemudian kita semakin yakin. Tidak ada kamus untuk meninggalkan agama kita, tidak ada kamus untuk murtad, tidak ada kamus untuk agama itu sekedar kayak ikut-ikutan, tren saja. Tidak, itu adalah kebutuhan abadi kita. Selama kita hidup kita harus lakukan itu. Nah itu kadang-kadang seperti itu, Mbak. Jadi nuansa healing ini sebenarnya akan lebih bahasa kita ya lebih menyentuh kalau kita sampai ke situ, bukan sekedar jalan-jalan saja, bukan sekedar makan-makan saja. Demikian, Mbak, waktunya habis ya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Metro Lovers, Anda sudah mendengarkan Beranda Islami ya. Dan jangan lupa untuk terus dengarkan Beranda Islami setiap hari Kamis jam 4:30 sampai dengan 5:30 sore hanya di Mitra FM Purwokerto. Terima kasih sekali untuk Pak Fuad untuk diskusinya untuk sore hari ini dengan tema self healing. Mitra Lovers, nantikan minggu depan dengan tema yang berbeda ya. Dan jangan lupa tetapkan Mitra sebagai pilihan terbaik Anda.